Gue punya prinsip, akhlak yang paling utama itu adalah justru kepada orang yang paling tidak berakhlak kepada kita. Jadi etika menunjukkan attitude yang baik adalah justru paling utama kepada orang yang punya attitude buruk kepada kita. Itulah alasan Habib ramah sama Coki ya. Makanya ada apa-apa Coki di WhatsApp duluan. Jangan geret deh. Ingat, ente itu badui, Bang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di Jeda Ngobrol setelah libur lama Lebaran. Kita akhirnya syuting lagi. Saya ketemu sama dua sahabat saya, Coki Muslim. Mantap. Nah, seperti biasa, gue sebenarnya tidak ingin channel gue itu langsung nanggepi setiap isu secara langsung gitu, karena terlalu banyak isu-isu yang harus ditanggapi. Jadi walaupun memang mungkin di sosmed banyak yang pasti cecein sesuatu itu ke Habib ya. Iya, jadi setiap ada sesuatu gimana tanggapannya, Yang viral ya. Yang viral. Cuman ada 2 poin di gue. Yang pertama, gue gak ingin gegabah gitu menanggapi. Jadi gue biarin dulu, gue baca dulu, gue pelajari dulu. Agar kemudian memang tanggapannya betul-betul berdasarkan data yang valid dapat secara utuh. Kemudian yang kedua, gue itu pengennya gak jadi channel yang kemudian nanggepin semua isu gitu cepat-cepat. Gue pengen isu itu dibiarkan dulu dan kemudian gue pengen ambil point of view-nya aja sih untuk jadi pelajaran yang memang bersifat umum. Sehingga bukan kasus per kasus. Jadi kita dapat pelajaran umum. Kita harapkan kemudian kasus-kasus itu gak ada lagi gitu sejenis. Makanya yang diambil point of view-nya. Tapi memang apa yang Habib bilang tadi itu sesuatu yang lebih mudah diucapkan daripada dilakukan sih, Bib. Karena memang kan kecenderungan kita sebagai manusia itu pada saat ada sesuatu yang viral, reaktif biasanya. Gua nggak tahu apa mungkin karena lingkungannya membentuk kita untuk jadi seperti itu, sehingga kita tuh kadang lebih cenderung untuk bereaksi dulu. Baru setelah reaksi kita keluar dalam bentuk digital, kita baru berpikir, bahaya nggak ya tadi? Orang-orang yang gampang begitu tuh, kayaknya emang mereka nungguin sesuatu yang viral gitu. Untuk kalau congornya tangannya nggak komen kasus itu kayak gatel aja gitu ya. Tapi itu bahasa simpelnya tuh apa ya? Kalau nggak salah tuh gue ada peribahasa kayak cepat mendengar lambat berbicara mungkin gitu. Jadi ya kita cepat mendengar. Kalau ada sesuatu ya kita dengar aja. Tapi bicaranya keluar kita tahan gitu. Itu positifnya maksudnya. Iya, maksudnya memang kita harusnya seperti itu. Ya. Gua pun kadang suka terus terang, Beb, gua juga suka terjebak untuk berbicara dulu baru berpikir pada saat melihat sesuatu. Karena mungkin masih muda kali ya. Emosional. Karena memang tradisinya baik agama maupun tradisi ilmiah kan memang mengajarkan untuk kita riset dulu dalam segala sesuatu. Kalau agama bahasanya tabayun dulu, bahkan mendatangi objeknya, kemudian meminta klarifikasi. Kalau memang salah baru kemudian ditanggapi secara kritis. Kalau memang ternyata kita yang salah, maka kita kemudian menjadi pemberita bahwa yang sebenarnya itu seperti ini gitu. Kalau gitu gue jadi penasaran nih. Tadi Habib bilang Habib tuh tipenya orang yang melihat dulu tidak langsung menanggapi. Nah, kalau gitu kira-kira masalah apa nih, Bib, yang pengen kita bahas kali ini yang bahkan membuat kita harus take a while, menunggu beberapa waktu dulu baru kita membahas gitu. Nah, yang gue WhatsApp ke lo waktu itu kasus yang beberapa waktu lalu sangat viral nih. Soal wanita yang membawa anjing ke dalam masjid, seorang wanita. Sangat sensitif sekali sih itu. Sangat sensitif sekali. Makanya gue cerita nih, gue langsung WhatsApp Coki setelah ini beneran ya, ini beneran. Jadi setelah 2 hari atau 3 hari gitu langsung WhatsApp. Kan yang seagama gitu. Kenapa Anda WhatsApp ke pemelihara anjing? Tato pemakan babi, kan yang Islam kita udah dihianati. Justru ini bagian dari ini untuk memperbanyak umat kita. WhatsAppnya apa? Cok, itu bukan lu kan? Kan wanita dong. Wanita jelas bukan saya dong. Lu aktor intelektualnya ya. Dalang-dalangnya deh. Itu WhatsApp. Tapi beneran Habib yang bilang tuh benar. Kata gue gini, Jok, kita harus tanggapi ini. Maksud gue kan kita selama ini sebagian besar konten kita kan menanggapi kasus-kasus yang seringkali konteksnya masih keislaman. Nah, kita harus fair. Semua kasus dalam semua agama, siapapun yang melakukan kesalahan, menurut gue
harus kita tanggapi. Yes, secara proporsional tentu. Okay. Makanya gue bilang, kita harus tanggapi ini. Tapi tentu ya seperti prinsip yang tadi di awal tadi, bahwa kita tunggu dulu nih sampai akhirnya sekarang. Sampai akhirnya ada data-data ya. Ternyata memang waktu itu gue WhatsApp Coki, kesannya memang si wanita itu salah. Oke. Kata gue, ini harus dikritisi wanita ini. Artinya kalau memang itu tidak diperkenankan dalam Islam, kalau salah kita harus kritisi. Tentu kritisi secara proporsional. Artinya baik. bukan kemudian membuli dan lain sebagainya. Baik. Nah, berarti sekarang setelah kita menunggu beberapa waktu, data-datanya juga sudah banyak, sumber-sumbernya juga ada di berbagai macam media, bisa kita lihat. Dan fix dia ternyata memang mengalami gangguan jiwa ya. Nah, Bib, sebelum kita lanjut bahas ini, mungkin saya ada satu pertanyaan juga yang mungkin nanti bisa sekalian dijawab, karena mungkin ada hubungannya ya. Ada hubungannya. Jadi mungkin yang pertama kita bisa bahas di sini, bagaimana tanggapan umat dari mulai itu yang non Muslim mungkin atau mungkin yang Islam tentang kejadian seperti ini, karena terus terang sensitif sekali kan. Terus yang kedua, ini pertanyaan saya dari orang yang non Islam, apakah memang, karena ini kan berkaitan dengan binatang kan, karena kan ada anjing yang dibawa ke masjid ya. Apakah memang ada hewan tertentu di dalam agama Islam yang lebih mulia daripada spesies lain? Oke. Nah, ini. Ya itu benar tuh. Ya. Sering dengar tuh saya. Kalau gua kan nggak tahu sama sekali. Dari mana? Lo enggak netizen. Bertanya. Iya, gua bertanya. Soalnya kan info kebenaran nggak ada ke telinga Anda. Enggak, gua bertanya, apakah memang nih ya? Apakah di agama Islam, let's say, apakah unta lebih mulia dari yang lain? Ya, kalau soalnya yang aku tahu tuh kucing katanya kucing tuh peliharaan Nabi. Makanya jadi kalau nabrak kucing itu harus tanggung jawab. Kalau yang lain nggak tanggung jawab. Nah itu dia. Kucing doang nih, kalau tikus emang diarahin kalau tikus. Kalau kucing, ampun. Atau sebaliknya, kalau anjing dan babi seolah-olah itu juga binatang non Muslim. Iya, juga. Karena bukan peliharaan Nabi, jadi nggak harus disayangin apa gimana. Atau karena nggak boleh dimakan. Kucing sebenarnya juga sih. Nggak boleh, nggak karena babi haram. Iya, karena babi mungkin nggak boleh dia sengaja ditabrak juga. Ini peternakan babi. Nggak boleh begitu juga ya. Nah, berarti mungkin ada dua yang kita bahas ya. Mungkin yang pertama yang lebih urgent adalah tanggapan kita seharusnya bagaimana yang proporsional. Terus yang kedua mengenai spesies-spesies tadi ya. Iya. Pertama, kalau tanggapan kita ya seperti biasa, gue ingin tanggapan kita ya mencontoh Nabi. Di zaman Nabi dulu ada seorang Badui, orang Arab Badui yang tiba-tiba masuk ke masjid, kemudian dia kencing di masjid. Tato-tatuan kayak gini kan orang Badui itu. Tato setan ya. Ini ada diceritakan ya, Bib? Iya, diceritakan dalam hadis Bukhari. Jadi dia kencing. Kemudian sahabat langsung emosi. Kemudian kata Nabi, enggak, biarkan aja dia sampai selesai. Artinya bahkan sampai enggak mau mengganggu, padahal orang itu sedang kencing di dalam masjid. Jadi diselesaikan. Setelah selesai kata Nabi, ya sudah, siram, bersihkan, selesai masalah. Jadi ya sikap Nabi seperti itu. Itu kencing di toilet. Di dalam masjid. Bukan toilet masjid, di dalam masjid. Di masjid ya? Di masjidnya. Jadi Nabi bersihkan, sehingga kemudian kata Nabi, Islam itu mencari kemudahan, tidak keribetan. Artinya kalau kita kemudian marah kepada Badui itu kan nggak tahu, bodoh tentang hal itu, maka kalau kita tanggapi ya nggak ketemu akhirnya, karena Badui itu nggak merasa bersalah, sehingga sikap Nabi ya memberitahu Badui itu tentang apa yang seharusnya diberitahukan, dan kemudian ya selesai masalah, dibersihkan, selesai. Apa kalau malah marah-marahin orang yang agak kurang ini malah jadi lebih ribet dan jadi kontraproduktif menurut gua. Karena akhirnya jadi apa nih orang Islam, padahal gua gak tahu gitu. Katakanlah kalaupun orang itu tahu. Nah, itu dia. Itu yang mau gue tanya. Nah, itu kan juga yang juga jadi obrolan netizen. Kalau ini kan kebetulan aja si ibu ini kan memang ada gangguan jiwa. Jadi mungkin posisinya sama kayak orang Badui lah. Yes. Jadi ada hukum ketidaktahuan, gak jatuh kepada orang yang ada gangguan jiwa, artinya gangguan pada akalnya, atau orang yang tidak tahu, anak kecil, hukum nggak jatuh kepada mereka. Sama lah kasusnya. Tapi sekarang kita bicara kalau seandainya orang itu tahu. Apakah ada tolerir? Misalnya memang dengan sengaja. Ini kasusnya dengan sengaja. Gini, gue punya prinsip. Akhlak yang paling utama itu adalah justru kepada orang yang paling tidak berakhlak kepada kita. Jadi etika menunjukkan
attitude yang baik adalah justru paling utama kepada orang yang punya attitude buruk kepada kita. Itulah alasan Habib ramah sama Coki ya. Makanya ada apa-apa Coki di WhatsApp duluan. Jangan geret deh. Ingat, ente itu badui, Bang. Saya pikir, saya sudah dekat. Ternyata memang dasar logikanya seperti itu. Iya, kalian tidak berakhlak, kita akhlakin baik. Coki badui. Jadi itu untuk menunjukkan bahwa inilah Islam gitu. Gua menunjukkan keteladanan yang positif untuk memberikan informasi yang benar-benar real. Ya inilah Islam, sehingga kalau Anda tertarik, kita terbuka. Bukan berarti ente boleh kencing di masjid ya. Tetap di. Ya jelas dong, itu kan saya udah paham. Kalau tertarik maksudnya lihat nih orang Islam baik nih. Nah, itu membangun citra positif tentang Islam. Sebagaimana di Islam diajarkan misalnya zakat itu yang paling utama, sedekah yang paling utama adalah sedekah barang yang paling kita cintai. Logikanya kan sedekah biasanya kalau di Indonesia yang baju bekas. Padahal Islam mengajarkan ada kaos Supreme disedekain, betting app ya kan, Hypebeast nggak ada. Anda mencintai barang duniawi, itu yang harus Anda sedekahkan. Hypebeast. Tapi jadi barang yang paling dicintai yang dikasih. Begitu juga akhlak kita terbaik kepada orang yang paling nggak berakhlak sebagai edukasi. Kecuali memang harus ada sesuatu yang bersifat hukum, misalnya melanggar hukum, harus ditegakkan hukumnya. Kita tegakkan. Tapi Bib, misalnya coba gue mau menempatkan posisi gue di orang yang cukup kritis ya. Maksud gue, let's say begini, kan beberapa kali kan ada kasus-kasus viral seperti ini yang memancing kemarahan banyak orang, terutama memang yang kalau dalam kasus ini umat Islam itu sendiri. Maksud gue, pada saat umat Islam mungkin ada yang marah dengan kasus seperti ini, saya paham kenapa. Karena kalau tiba-tiba ada orang random datang terus bawa hewan yang mungkin dianggap najis, saya paham kenapa marah. Dan mungkin kita harus lihat juga, beberapa kali kan ada kasus-kasus yang seperti ini ternyata dinyatakan bahwa orang yang melakukannya itu beberapa kali memang gangguan jiwa gitu. Yang baru-baru ini gangguan jiwa, di beberapa kasus yang lalu gangguan jiwa. Kalau gua sih ngeliatnya gini, Bib, mungkin beberapa dari orang ini merasa bahwa dia tuh pengen ada pengen ya ini diganjar dong sesuai dengan perbuatannya. Masa kita memaafkan terus? Masa jadi ada pengecualian buat orang tanda kutip yang gangguan jiwa gitu? Ya ini juga harus dikasih hukuman yang setimpal dong. Apakah salah seperti itu, Bib? Ini gue naruh posisi gue di posisi biar cukup fair dong ya. Kembali ke Islam sih salah. Karena kalau orang gangguan jiwa, anak kecil, orang yang tidak tahu itu dalam Islam tidak boleh tidak terkena hukum. Artinya ya tidak dihukum, disingkirkan saja. Artinya kalau dia kencing ya dibersihkan kencingnya dan kemudian dia dikeluarkan dari tempat masjid. Misalnya. Tapi apakah salah misalnya reaksi manusiawi di mana seseorang mengharapkan ada pembalasan gitu? Maksudnya kan ya itu Islam itu kan sebenarnya nggak mengajarkan kita untuk balas dendam. Artinya segala sesuatunya itu tidak dilihat dalam perasaan marah, benci dan lain sebagainya. Perasaan yang ada itu adalah hanya cinta gitu, cinta kasih gitu. Jadi seharusnya kalaupun menegur, melihat kejanggalan itu ya dilandasinya dengan cinta. Beda nanti kalau landasannya benci akan keluarnya marah outputnya. Tapi kalau landasannya cinta outputnya adalah mengedukasi. Sebagaimana Nabi. Nabi diludahi oleh orang-orang suruhan kafir Quraisy atau dilempar batu. Nabi dilempari kebencian yang semua keluarnya dari kebencian. Nabi balas dengan cinta. Dan justru karena Nabi balas dengan cinta, justru kemudian menarik simpati orang-orang yang benci itu. Yang bencinya tulus karena dianggap Nabi ini membawa ajaran yang aneh-aneh. Atas ketidaktahuan Yang menjadi masalah itu kalau orang kafir Quraisy itu dulu yang dimaksud kafir Quraisy itu orang-orang kafir Quraisy itu ya tidak termasuk sebenarnya Coki. Bukan ente. Bukan. Kafir Quraisy itu mereka tahu bahwa Nabi itu udah benar. Bahkan beberapa kafir Quraisy itu kalau dengar Nabi baca Quran itu sangat tertarik. Tapi mereka tidak mau masuk ke Islam karena kekuasaan mereka itu jadi hancur kalau Islam tegak, karena Islam membawa nilai-nilai keadilan gitu, kesetaraan, sedangkan mereka membawa nilai-nilai perbudakan, penindasan, ketidakadilan. Mereka kaya karena menindas.
Makanya mereka jadi nggak mau pada Nabi, padahal tahu Nabi ini orang baik. Karena ada kepentingan duniawi tadi ya. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan tadi itu bagus, bahwa ada nggak spesies yang diutamakan atau yang didiskriminasi dalam Islam. Nah, jangankan spesies hewan, spesies manusia aja nggak ada yang diutamakan karena spesiesnya. Misalnya orang Arab pasti lebih mulia dari orang non Arab, nggak ada. Nggak pernah ada begitu. Nggak ada di Islam. Islam itu hanya melihat orang berdasarkan ketakwaannya, artinya kualitas dirinya. Kalau dia berkualitas secara attitude, secara amalan, secara pemikiran, secara hati, maka dia dinilai lebih dari yang lain, bukan berdasarkan hal-hal yang bersifat biologis, spesies dan lain sebagainya. Apalagi kemudian hewan pun sebagaimana manusia, nggak ada perbedaan spesies lain lebih mulia dari spesies yang lainnya, nggak ada. Kalaupun ada, misalnya untanya Nabi Soleh atau anjingnya ini saya baru dengar, anjingnya Ashabul Kahfi, itu bukan spesies anjingnya, tapi lebih kepada amalan dari anjingnya Ashabul Kahfi, atau karena membantu, karena lebih kepada kembali ke amalannya. Dan memang orang yang sering salah karena babi itu haram dimakan, maka seolah-olah harus dibenci sama kita. Karena anjing haram dimakan, maka harus dibenci. Padahal ya enggak. Kalau kita main gitu, gini ya logikanya sederhana. Darah manusia itu haram dikonsumsi. Apakah kita harus membenci diri kita sendiri? Karena darah bagian dari kita. Kan enggak dong. Jadi orang itu sering mengeneralisir gitu. Padahal ada masalah kecil gitu. Misalnya di HP ini yang masalah cuman soundnya, bukan kemudian HP-nya dibanting dong. Dibenerin aja soundnya. Orang tuh jadi gampang gitu juga. Oke. Berarti menjawab dari dua permasalahan kita itu, yang pertama adalah, kalau kita balik lagi ya Bip ya. Yang pertama, bagaimana menanggapi kasus-kasus sensitif seperti ini. Berarti memang ya apapun motivasinya harus dibalas dengan pemahaman atau dan bagaimanapun cinta, keadaan orangnya, mau dia ada gangguan atau enggak, ya harus ditanggapi dengan cinta. Dengan cinta, dan harus dengan tenang dan sangat ilmiah. Artinya data-datanya dikumpulin, jangan main hajar saja. Kita banyak tuh cerita, misalnya Nabi didatangi seorang wanita mengaku saya sudah hamil dan karena zina. Nabi gak langsung percaya. Nabi langsung tanya dulu, bener kamu zina? Sampai 3 kali bahkan Nabi tanya. Bukan kemudian langsung, wah kamu zina langsung. Jadi kalaupun orangnya yang bersangkutan ngaku pun, Nabi tetap memverifikasinya dengan 3 kali. Kemudian Nabi bilang, nanti kalau kamu sudah lahir anaknya baru kemudian datang ke sini lagi. Artinya memang dibuktikan dulu. Padahal yang ngomong yang ngaku ya. Aku. Karena dulu nggak ada lambe turah dulu. Kalau zaman sekarang orang jangankan dari artis, dari lambe turah, dari gosip langsung percaya aja. Tapi memang apa yang Habib bilang tuh lebih mudah untuk dikatakan sih daripada dilakukan sih. Bagaimana kita harus menahan tidak bereaksi. Makanya Nabi tuh ngasih prototipe juga cara untuk menanggapi, bukan hanya kan, kalau dikatakan gampang, untuk dilakukan juga. Makanya kata Nabi gini, kalau kamu lagi marah, maka duduklah. Kalau kamu masih marah, maka terlentanglah. Artinya kan kalau berdiri kita gampang banget marah, begitu duduk kan tensi berkurang harusnya. Saat atau bahkan Nabi sampai segitunya ngajari kita untuk agar menghindari sikap-sikap marah gitu. Orang marah nge-tweet, Instastory. Kalau sekarang kan sebaliknya kita. Kalau kita dalam keadaan duduk, kemudian kita marah, apa loh? Kita malah berdiri. Iya. Kalau ini sebaliknya, agar menghindari kemarahan. Gini. Sekarang mungkin ada yang begitu juga, Bib. Marah, berdiri kan, duduk, tidur, nge-tweetin. Sama aja. Tapi tetap marah. Tetap dilakuin sunnah Nabi. Duduk, tidur, nge-tweet. Asal cowok brengsek, sama. Tapi memang dari sini sih gue lihat ya BP. Berarti memang apa yang keluar dari mulut kita pada saat dalam keadaan marah dan pada saat kepala kita dingin, itu outputnya akan sangat berbeda. Outputnya berbeda. Kaitannya memang output yang berbeda itu. Karena apa yang keluar itu kan akibat. Sebabnya adalah rekondisinya dulu. Kondisinya apa? Ketika marah, maka
kebaikan pun ketika disampaikan dengan marah-marah maka nilainya akan hilang. Oh iya. Makanya Nabi aja menyampaikan kebenaran itu dengan cara yang Kalau gitu gue baik aja kadang nggak diterima, apalagi dengan cara yang buruk. Gue kalau gitu ada pertanyaan nih, Bib. Berarti kalau dari Islam sendiri atau mungkin dari Habib, apakah statement yang mengatakan hasil menjustifikasi prosesnya itu jadi benar nggak, Bib? Hasil menjustifikasi prosesnya. Kadang kan seperti ini, Bib. Ada orang demi hasil yang let's say memuaskan, dia mengkompromikan beberapa aturan gitu. Tapi dia pikir ya ini untuk kebaikan yang lebih besar lah. Jadi nggak apa-apa lah, ini gua agak kompromi. Kadang ada beberapa orang yang berdalih, gua nggak tahu apakah berdalih, gua nggak mau jadi menggurui atau apa ya. Kadang ada orang yang beralasan seperti ini juga, Bib. Lo kenapa menggunakan kekerasan? Ya iya, orang kayak gini tuh kalau nggak dikerasin nggak bakal belajar. Mungkin ada yang seperti itu kan. Pemaksaan, kekerasan itu memang bukan cara pelajaran dari Islam, bukan ajaran dari Islam. Nggak ada pemaksaan, nggak ada kekerasan. Segala sesuatu dilakukan dengan cara baik-baik, dengan pendekatan yang baik. Karena rumusnya tadi dengan baik-baik saja kadang nggak kena, apalagi dengan cara yang tidak baik. Katakanlah dengan cara yang tidak baik sih, dengan kekerasan. Oke, orang ikut karena terpaksa kan. Ayo sholat. Ya jelas. Iya. Tapi dalam keadaan gitu ya. Soalnya nggak ada ayo sholat. Padahal agama kan nggak tentang itu. Agama kan tentang apa yang ada di hati kan, yang itu nggak bisa dipaksakan. Itu dia berarti kuncinya, Jok. Memang dalam keadaan ngajak baik-baik aja belum tentu diterima, apalagi dengan kekerasan tadi. Ya mungkin orang itu jerah, tapi kan belum tentu jerah, malah takutnya konfrontasi, malah tambah membenci, menjauh. Kemudian kaitannya dengan tadi lu tanya kan, bagaimana seharusnya sikap umat Islam menghadapi ini. Gini, gua ngelihatnya kita bicara umat Islam di Indonesia deh. Karena kasusnya di Indonesia. Umat Islam di Indonesia ini mayoritas, dan mayoritas yang betul-betul mayoritas artinya 80% lebih umat Islam di Indonesia. Dan secara angka juga terbesar di dunia. Artinya menurut gua ini kan posisinya kita kakak bagi penganut agama-agama lain. Ini dia nih. Posisinya kita kakak. Kata kuncinya ini kakak bagi komunitas agama lain. Artinya ya kita sebagai kakak, maka kita harus mengayomi orang-orang dari komunitas agama lain gitu. Karena kita sudah kuat gitu secara kuantitas. Maka ya tugas kita ya mengayomi gitu, menghargai orang-orang yang minoritas. Bukan kita malah minta privilege atau kita minta dilindungi, minta kemudian diberikan karpet merah, enggak. Seharusnya kita yang mengayomi, karena kita yang kakaknya kok, kita yang mayoritas kok. Berarti memang berkali-kali tadi Habib juga udah menjelaskan dengan sangat gamblang bahwa kalau kita balik lagi ke kasus yang viral beberapa waktu yang lalu adalah kuncinya adalah memang umat Islam pada khususnya memang harus lebih memahami ya. Iya, memahami dan bersikap yang penuh akhlak. Iya, karena yang gue tangkap dari Habib sih memang reaksi yang elegan itu pasti akan keluar dari pemahaman sih memang. Dan akan menghasilkan produktivitas, artinya menghasilkan simpati dari orang-orang yang melihat. Kalau reaksinya gini, kalau benci dibalas benci ya biasa lah. Itu juga seperti ya dunia ini begitu. Iya, salah dibalas salah juga biasa itu. Yang luar biasa itu yang menjadi kekuatan agama adalah ketika dia mampu benci dibalas dengan cinta, itu kekuatan agama. Dan menurut gue ini ada kisah terakhir nutup video ini ya. Gue mau nutup dengan satu kisah. Ada sebuah kisah. Jadi seorang pemimpin itu didatangi oleh seorang yang membawa anjing. Kemudian kata pemimpin ini, kamu ini gimana kak ke istana saya kok bawa anjing? Padahal pemimpin ini dikenal sebagai pemimpin yang zalim gitu, yang suka menindas, yang nggak fair lah, nggak adil. Kemudian kata si orang ini, Anda masih untung saya membawa anjing di luar diri saya dan saya tuntun anjing ini yang ngikuti saya. Lah Anda, kata orang ini, Anda membawa anjing di dalam diri Anda dan anjing itu yang menuntun diri Anda sehingga Anda menjadi pribadi zalim. Aduh, itu satir banget sih. Itu satir banget. Jadi kalau gue sih lebih ingin bercermin lah sekarang itu, lebih ke kalau dalam bahasa Islamnya muhasabah, perbanyak bercermin lah. Kita lebih banyak fokus kepada diri kita sendiri lah. Fenomena di luar itu sebaiknya dijadikan cermin pada diri kita.
gue ngelihat fenomena anjing dibawa ke masjid tuh, ya gue jadi berpikir gitu. Kalau gue marah dan berlebihan dan pada akhirnya apalagi tahu bahwa orang itu ternyata nggak tahu atau memiliki masalah klinis, jangan-jangan gue sedang dituntun sama anjing di dalam diri gue gitu. Artinya lebih parah gue. Iya. Ternyata ada anjing di dalam diri gue. Anjing bukan berarti gue melecehkan anjing. Artinya maksudnya sifat-sifat kebinatangan. Iya. Sifat-sifat ego dan lain sebagainya yang kemudian menuntun gue. Artinya lebih ke sana sih menurut gue. Berarti mungkin pelajarannya di video kali ini kita memang harus lebih lambat untuk bereaksi ya. Lebih banyak mendengar, lebih lambat untuk bereaksi. Dan kalau bisa pada saat bereaksi itu dalam keadaan yang senetral mungkin sih seharusnya kan. Ya, kalau saya kalau ada kasus-kasus gitu nggak usah disebarin loh. Iya, diselesaikan aja secara kan masalah di situ. Iya. Kan di orang itu diselesaikan di sana. Dunia tahu. Dan di sana pasti kan ada peranata. Kan udah ada warga di situ ditanya ibu kenapa diusir geser. Sekarang enggak ada apa-apa dikirim dulu. Iya. Ada peranata yang bisa menyelesaikan masalah. Bisa aja orang di situ sebenarnya damai mungkin yang kesel orang-orang di ujung Indonesia tuh yang informasi sampai setengah doang. Wah, anjing ke dalam masjid. Iya, kesalahan kita ini sering membawa-bawa Tuhan untuk masalah yang bisa diselesaikan di tingkat RT. Di situ juga ada warga yang dan mereka punya peranata kan, punya tokoh yang bisa menyelesaikan. Dan gue yang lebih sebel juga kata Coki, ini pelajarannya begini. Pelajarannya adalah bahwa Islam itu indah. Dari tadi diomongin kagak ngerti. Islam itu indah. Jadi semua ini sebenarnya cuma setup, cuma untuk ngomong. Iya. Islam itu indah. Itu aja. Kita kan nggak memaksa. Iya, malah udah dibilang Islam nggak memaksa. Dia pelajarannya ini. Emang badui Oke, teman-teman, terima kasih Coki Muslim. Ya, sama-sama di video ini. Berarti mungkin tidak menutup kemungkinan kalau ada kasus-kasus tertentu yang menarik untuk dibahas akan muncul di video Habib ya. Iya, kita bahas lagi dan tunggu waktu dulu, kita kumpulin data. Betul. Dan bahasnya sambil duduk aja, jangan berdiri. Benar. Karena takut marah-marah kalau Tapi gue setuju dengan konsepnya Habib, karena kalau ternyata nanti kita udah ngomong ternyata salah, nggak jadi jelek juga kalau Habib bikin klarifikasi kan. Iya, nanti kayak ini Atta Halilintar.